Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with Miss Ica. Today we are going to learn about simple present tense. Apa sih simple present tense itu? Yuk kita simak penjelasannya. Apa sih simple present tense itu? Simple present tense merupakan salah satu struktur kalimat yang digunakan untuk waktu sekarang. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal 3 konsep waktu, yaitu sekarang, masa lalu, dan masa depan. Struktur simple present tense ini digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan, situasi yang tidak berubah, fakta umum, maupun sesuatu yang pasti. Contoh penggunaan untuk kebiasaan. Struktur ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan yang merupakan sebuah kebiasaan. Contohnya, he drinks tea at breakfast. She only eats fish. They watch television regularly. Yang kedua, untuk menggambarkan kegiatan yang berulang-ulang ataupun rutinitas. Contohnya, we catch the bus every morning. It rains every afternoon in the hot season. They drive to Monaco every summer. Kalau kalian lihat di sini, ada kata every di 3 kalimat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara rutin ataupun berulang-ulang. Fungsi selanjutnya, fakta umum. Fungsi yang ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang merupakan fakta secara umum. Contohnya, water freezes at 0 degrees. The earth revolves around the sun. Her mother is Peruvian. Fungsi yang keempat adalah untuk memberikan instruksi ataupun arahan. For example, open the packet and pour the contents into hot water. You take the number 6 bus to Watney and then number 10 to Bedford. Fungsi yang terakhir adalah untuk hal-hal yang sudah pasti atau sudah direncanakan. Contohnya, his mother arrives tomorrow. Our holiday starts on the 26th March. Fungsi ini digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan yang sudah direncanakan dan terjadi di masa mendatang. Let's study the following sentences. Miss Ica punya 2 contoh kalimat di sini. Perhatikan baik-baik kedua kalimat ini. Apakah ada yang berbeda? Seperti yang kalian perhatikan, kedua kalimat ini memiliki subjek yang berbeda. Yang pertama menggunakan subjek I, dan yang kedua menggunakan subjek she. Kata kerjanya pun berbeda. Yang satu menggunakan kata wake, dan yang satu lagi menggunakan kata wakes. Ada penambahan S di belakangnya. Kenapa ditambahkan S? Yuk kita cek polanya. Sekarang kita cek dulu yuk pattern atau pola yang digunakan dalam struktur simple present tense. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah ada 7 subjek dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada I, kemudian you, they, dan we. Untuk subjek-subjek ini, kita menggunakan kata kerja seperti biasa. Tidak perlu ditambahkan S. Jika subjeknya he, she, dan it, maka kata kerjanya harus ditambahkan S di belakangnya. Contohnya, I make a hot dog book. Bandingkan dengan he makes a hot dog book. Penambahan akhiran S untuk subjek he, she, dan it ada aturannya loh. Berikut ini aturannya.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk subjek he, she, dan it, kita harus menambahkan s di belakang kata kerjanya. Namun, tidak semua kata kerja bisa kalian tambahkan akhiran s. Ada beberapa aturan yang harus kalian perhatikan untuk menambahkan akhiran s di belakang beberapa kata kerja tertentu. Aturan yang pertama, jika kata kerjanya berakhiran dengan bunyi s, x, ch, sh, dan o, kita menambahkan huruf is atau es di belakang kata kerjanya. Contohnya, a mechanic fixes cars. She watches soap operas every afternoon. Aturan yang kedua, jika kata kerjanya diakhiri dengan huruf y atau y, kita menghilangkan huruf y-nya dan mengganti dengan huruf ies atau is. Contohnya, Isabel studies every night. The baby cries all the time. Selain memperhatikan aturan penambahan akhiran s untuk subjek she, he, dan it, kita juga harus memperhatikan bentuk kalimat dalam struktur kalimat simple present tense ini. Ada 3 bentuk kalimat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah afirmatif, negatif, dan interrogatif. Perhatikan tabel ini dan bandingkan bentuk kalimat dari contoh yang ada di tabel. That's the end of our lesson for today. Thanks for watching. See you on the next lesson.